Ayat hari ini adalah Mazmur 16, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Miktam, dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Kita terus merenungkan mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud. Ada sebuah fakta yang memberi kita kekuatan dan penghiburan setiap kali kita membaca dan merenungkan mazmur-mazmur ini. Mazmur-mazmur yang juga dibaca dan dinyanyikan oleh umat Israel serta para pendahulu iman kita. Fakta itu adalah bahwa kita dapat datang kepada Allah Bapa apa adanya, kapan saja dan di mana saja, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita. Dan kita dapat mencurahkan keadaan serta isi hati kita kepadanya. Fakta bahwa ada pribadi yang memperhatikan hati dan mendengarkan perkataan kita sudah sangat menenangkan. Tetapi ada kabar yang lebih menggembirakan, yaitu Allah tidak hanya mengetahui dan mendengar keadaan kita, tetapi Dia juga adalah pribadi maha kuasa yang sanggup menyelamatkan kita dari segala kesulitan dan kesedihan yang menekan kita. Hari ini, Daud kembali memuliakan Allah dengan menyanyikan kebenaran ini. Semoga kita pun dapat menanamkan kebenaran ini di dalam hati, menang oleh iman, dan menjalani hari ini untuk memuliakan Allah. Mazmur 16 yang akan kita renungkan hari ini dimulai dengan seruan Daud kepada Allah untuk melindunginya. Mazmur ini tidak mencatat latar belakang penulisannya, dan Daud pun tidak menjelaskan secara rinci keadaannya saat itu, sehingga kita tidak dapat mengetahui dengan pasti masalah dan kesulitan apa yang sedang ia hadapi. Namun, secara paradoks, justru karena itulah kita dapat lebih berempati dengan keadaan Daud. Sebab kita semua bergumul dengan berbagai masalah kehidupan yang harus kita tanggung. Dan terkadang bebannya begitu berat hingga kita terhuyung-huyung dan mengerang. Ada kalanya kita bahkan tidak punya kekuatan atau tangan untuk menjelaskan situasi kita kepada orang lain. Kita tahu bahwa penjelasan pun tidak akan mengubah apapun. Jadi kita hanya memendamnya di dalam hati dan mencoba menanggungnya sendiri. Meskipun kita berkata, tidak apa-apa, sambil tersenyum dan mencoba menguatkan diri, kita semua pernah mengalami saat-saat di mana kita begitu ditekan dan diguncang oleh berbagai masalah. Saat-saat ketika kita tidak bisa menyembunyikan keluh kesah dan keputusasaan yang meluap, saat menghadapi masalah yang tampaknya tidak akan pernah selesai, dan kita bahkan tidak tahu cara terbaik untuk menyelesaikannya. Mungkin sebagian dari kita bahkan saat ini sedang berada dalam situasi yang gelap dan tanpa harapan seperti itu. Di tengah situasi tanpa harapan itu, Daud berseru dan datang kepada Allah. Ia berseru, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung." Ia memohon dan mencari Allah, karena ia tahu bahwa tidak ada yang dapat melindunginya selain Tuhan. Dan satu-satunya yang dapat ia andalkan hanyalah Allah. Di sini ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu fakta bahwa Daud pertama-tama memohon pertolongan kepada Allah. Melalui ayat 4, Daud menegaskan bahwa ia berbeda dengan orang-orang yang menyembah ilah lain dan memohon pertolongan mereka. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan menyebut nama ilah-ilah lain atau bersandar pada mereka, melainkan hanya akan memandang dan bersandar kepada Allah saja. Sebenarnya, Daud memiliki banyak hal yang bisa ia andalkan. Ia adalah seorang pejuang berpengalaman yang telah memenangkan banyak pertempuran, sehingga ia bisa bersandar pada intuisi dan pengalamannya. Ia bisa mengandalkan para pengikutnya yang setia dan rekan-rekan yang senantiasa memberinya nasihat. Ia bisa mengandalkan kekuasaan dan kekayaan besar yang dimilikinya. Namun, Daud memutuskan untuk tidak bersandar pada semua itu.
Ia menyatakan tidak akan melakukan penyembahan berhala yang sia-sia dengan menggantungkan harapannya pada hal-hal tersebut. Seolah-olah semua itu dapat menyelesaikan masalahnya. Alih-alih datang kepada Allah sebagai pilihan terakhir setelah semua cara lain gagal, ia memutuskan untuk bersandar kepada Allah sejak awal dan yang terutama di tengah masalah yang timbul. Sebab, sebagai hamba dan anak Allah, Daud percaya bahwa menyerahkan segalanya kepada Allah, Tuhannya, adalah berkat dan jalan yang paling benar. Marilah kita merefleksikan diri di hadapan keputusan Daud ini. Saat menghadapi berbagai kesulitan hidup yang tidak dapat kita selesaikan atau tanggung dengan kekuatan sendiri, apa yang pertama kali muncul di benak kita sebagai solusi? Apa yang pertama kali kita cari dan paling kita andalkan? Semoga kita menjadi orang-orang beriman sejati yang pertama-tama mengingat Allah, Pencipta dan Tuhan kita, serta berlindung dan bersandar kepadanya. Alih-alih mengandalkan hal-hal lain seperti uang, relasi, kekuasaan, pengalaman, hikmat duniawi, YouTube, atau bahkan AI. Ketika Daud memohon pertolongan dan berlindung kepada Allah, Allah menuntun Daud untuk sekali lagi menyadari siapa dia sesungguhnya. Pengakuan ini tertuang dalam ayat 5 dan 6. Allah adalah Yahweh. Yahweh yang memerintah dan menggenapi kehendaknya atas seluruh bangsa. Yahweh yang turun tangan ketika nenek moyang Israel menjadi budak di Mesir. Yang memberikan mereka kebebasan, mengikat perjanjian, menjadikan mereka umatnya, menuntun mereka ke tanah Kanaan, serta memimpin mereka menaklukkan dan menetap di sana. Sejak saat itu hingga sekarang, dia adalah Yahweh yang senantiasa menyertai dan melindungi umat Israel, sesuai firman dan janjinya. Dialah Yahweh yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya dan mengasihi mereka sampai akhir. Setelah kembali merenungkan bahwa pribadi tempat ia berlindung dan bersandar adalah Yahweh, Allah yang setia, Daud dapat mengucap syukur kepadanya bahkan di tengah penderitaan. Ia mengakui Tuhan sebagai bagian warisannya dan pialanya, serta mengakui kedaulatannya. Ia dapat bersyukur sambil mengakui bahwa Allah telah memberinya yang terbaik. Selanjutnya, ia dengan rendah hati menerima ketetapan Allah, dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya sungguh indah. Ia percaya bahwa Allah akan terus mencurahkan hal-hal yang baik baginya di masa depan. Setelah mengakui kedaulatan Yahweh Allah, Daud memuji dan memuliakannya dalam ayat 7 dan 8. Mari kita membaca firman Tuhan di ayat 7 dan 8 bersama-sama. Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Daud mengakui Allah sebagai pribadi yang menasihati dan mengajarinya. Ia mengakui Allah sebagai pribadi yang menunjukkan jalan yang benar, menasihatinya agar dapat berjalan di jalan itu, dan melindunginya di sebelah kanannya agar ia tidak goyah. Demikianlah, karena Daud sekali lagi menyadari siapa Yahweh Allah, ia dapat meneguhkan imannya kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Poin pentingnya adalah kesadaran ini merupakan anugerah dari Allah. Sebenarnya, Daud telah mendengar tentang siapa Allah itu berkali-kali sejak kecil. Ia sendiri telah mengalaminya tak terhitung kali dan telah memuji Allah dengan bibirnya. Namun, ketika menghadapi kesulitan baru, semua yang pernah didengar dan dialami itu bisa dengan mudah terlupakan. Jika pada saat itu, Allah tidak memegang hati dan iman Daud yang goyah, jika Allah tidak menempatkannya di sebelah kanannya dan memberinya iman untuk percaya siapa dia, Daud mungkin akan terjatuh. Namun, karena Allah adalah pribadi yang setia, dia memegang Daud, umatnya, dan menuntunnya untuk menang oleh iman. Allah adalah Yahweh yang juga memberikan iman yang sama kepada kita. Terlepas dari lamanya kita beriman, tidak pernah mudah untuk langsung mengingat dan bersandar kepada Allah saat menghadapi masalah yang datang mendadak seperti badai. Jauh lebih sering muncul keraguan. Apakah Allah benar-benar sanggup menyelesaikan masalah ini? Oleh karena itu, ketika kita berdoa di tengah masalah, hal pertama yang harus kita minta bukanlah yang lain, melainkan iman yang teguh kepada Allah. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah menasihati dan mengajar kita tentang siapa dirinya. Kita harus sungguh-sungguh memohon anugerahnya agar Dia menolong kita untuk selalu mengingat bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa dan bersandar adalah Allah Maha Kuasa yang menciptakan dunia dengan firman-Nya, Yahweh yang menyelamatkan Israel, Immanuel yang senantiasa menyertai kita, Yahweh Allah yang setia pada janji-janjinya. Ketika Allah mencurahkan iman sebagai jawaban atas doa kita, kita akan dapat menyadari bahwa Dia jauh lebih besar daripada masalah kita.
dan hati kita pun menjadi tenang. Karena Yahweh Sang Pemenang memegang kita, kita akan memiliki keberanian dan ketenangan untuk bersyukur dan memujinya, bahkan di tengah badai. Saat kita berdoa, ketika kita menyampaikan segala kebutuhan dan harapan kita kepada Allah, marilah kita pertama-tama memohon iman untuk mengingat siapa Dia, iman untuk mengakui dan memuliakan kebesarannya. Daud, yang oleh anugerah Allah telah mengingat kembali siapa Yahweh, kini melanjutkan pujiannya dengan penuh sukacita. Mari kita membaca firman Tuhan dari ayat 9 sampai 11 bersama-sama. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Karena percaya bahwa Allah yang setia memegangnya, Daud bersaksi bahwa hatinya bersukacita dan bergembira bahkan di tengah masalah. Ia bernyanyi tentang jaminan keselamatannya di dalam Tuhan. Karena percaya bahwa Allah yang setia, yang telah menuntun umatnya ke jalan kehidupan, juga akan menuntunnya. Daud menyatakan akan menjalani hidupnya dengan sukacita dan kegembiraan. Semoga Allah menuntun kita agar pengakuan indah Daud ini juga menjadi pengakuan kita semua hari ini. Dengan iman yang dianugerahkan Allah, marilah kita teguh percaya dan berpegang pada Yahweh Allah lebih dari apapun. Saat kita meninggalkan tempat doa subuh ini dan kembali ke kehidupan sehari-hari, di tengah berbagai kesulitan dan kebingungan yang akan kita hadapi, kiranya kita dapat menjadi umat yang menang oleh iman dan dengan berani menghadapi segalanya seraya memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan, saya memberkati saudara sekalian.